Pemirsa, salah satu alasan rotasi yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo adalah untuk mengganti pejabat yang kurang berkompeten. Bahkan di antara mereka yang dirotasi diduga terlibat berbagai kecurangan. Dan untuk membahas seburuk apakah kinerja para pejabat yang dirotasi ini dan apa harapan dari pejabat yang menduduki kursi baru ini, di studio Berita 1 sudah hadir pengamat politik dan kebijakan publik Andrinov Caniago dan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Lasro Marbun. Ya, saya ke Mas Andrinov. Apakah keputusan untuk merotasi ini sudah tepat menurut Anda? Kalau saya melihat yang dirotasi itu kan jumlahnya banyak sekali, bukan 3, bukan 5. Jadi ini sebetulnya sudah direncanakan, ya, kelihatan memang sudah direncanakan sejak lama. Cuman ketemu beberapa momentum yang ya akhirnya dibarengkan. Jadi digabungkanlah antara memang yang sudah direncanakan ditambah dengan ada yang dalam tanda petik itu kena kasus baru, gitu ya. Nah, kalau kita lihat yang menggantikan itu ada yang memang promosi, dan promosi memang karena dulu dikatakan akan dipantau kinerja yang selama 6 bulan ke depan, ya maksudnya ketika dulu diucapkan. Nah, ini sebetulnya bagian dari rencana reformasi birokrasi, khususnya reformasi SDM di birokrasi Pemprov DKI. Nah, kebetulan memang ada beberapa kasus belakangan, ya, bisa jadi memang sudah waktunya, bisa jadi agak dipercepat, saya kira ini ya. Tapi agenda untuk merevitalisasi birokrasi di DKI itu kan memang sudah nampak dari awal, ya. Tetapi Anda melihat dengan rotasi ini memang seburuk itukah ini kinerja para pejabat khususnya yang 3 yang sedang bermasalah, Anda melihatnya? Gini ya, memang sulit ya mencari yang ideal, yang terbaik, ya di Indonesia pun ya ini dalam hal ini termasuk di Jakarta, ya di DKI. Tetapi kalau kita perhatikan Gubernur Jokowi ini kan orang yang cukup arif, ya, mencoba memberikan kesempatan, ya, walaupun ada kekurangan dalam hal kompetensi dan kadang-kadang juga sikap mental, dikasih kesempatan untuk memperbaiki, dan itu yang mereka yang mau akhirnya kan dapat promosi, ya. Tetapi ya ada yang kurang cermat atau kurang hati-hati atau juga mungkin agak mengabaikan itu, ya wajar saja kalau kemudian diganti. Tapi ada juga kan yang diganti karena waktunya sudah lama menjabat di situ, mungkin juga sudah jenuh sehingga tidak keinginan untuk melakukan perubahan itu jadi rendah, gitu. Saya rasa. Tetapi dari pengamatan Anda sendiri, orang-orang yang sudah diganti nih, khususnya yang bermasalah bukan karena memang sudah waktunya untuk pensiun seperti itu memang sudah tepat sasaran begitu, memang yang selama ini ya, Anda melihatnya kinerjanya? Tentu saja, saya melihat memang tentu ada yang karena faktor ini ya, karena mengecewakan, ya, buat gubernur dan wakil gubernur, itu tentu juga ada. Tapi ada juga yang mungkin akumulasi dari beberapa kesalahan-kesalahan kecil atau kelemahan-kelemahan kecil, gitu ya. Dan ada juga yang memang karena memang sudah waktunya harus diganti. Kalau saya perhatikan satu persatu itu ada alasan yang berbeda-beda itu, seperti. Tetapi sekali lagi kalau dilihat kenapa ada lelang jabatan, kenapa ada itu memang ini bagian dari agenda yang sudah disiapkan sejak awal, ya, melakukan penyegaran di birokrasi. Oke, Pak Lasro, sebelumnya selamat Anda menjadi kepala dinas yang baru begitu. Nah, tetapi Anda cukup yakin ini bisa mengemban jabatan untuk kedepannya untuk tidak tersangkut kasus-kasus, karena yang Anda gantikan adalah pejabat lama, tapi ternyata terkena kasus lelang jabatan seperti itu. Terima kasih banyak. Saya kira ini pertanyaan bagus dan mengingatkan saya sejak awal apakah saya mampu atau tidak. Saya kira Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur saya membantu untuk merekrut SDM dan memilih, tentu punya kriteria, punya penilaian, mereka punya tolak ukur yang bisa dideskripsikan apakah saya mampu atau tidak. Saya kira itu pertama. Yang kedua adalah saya mungkin tidak bisa menilai sendiri, karena menilai saya dan pemilih saya dalam mengemban jabatan ini adalah pimpinan saya. Maka tentu beliau-beliau, Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, dan staf yang membantu beliau dalam hal ini sudah melihat rekam jejak. Apakah Lasro Marbun ini bisa diberikan tanggung jawab lebih luas dan lebih besar yang dibutuhkan masyarakat dalam memimpin dinas pendidikan, yang notabene adalah merupakan dinas yang mempunyai pegawai paling besar, sekitar 37.000, jadi 40% anggaran termasuk besar. Jadi itu termasuk anggaran paling besar, jadi tanggung jawab lebih besar ini. Ya, tanggung jawab lebih besar, barangkali tidak harus kekhawatiran lebih besar, tetapi mawas diri, pola hidup, pola bergaul, pola pemandangan itu bahwa
suatu kesempatan belum tentu menjadi kekuasaan. Oke, berarti Anda sudah cukup yakin bisa mengemban tanggung jawab ini dengan sewajarnya begitu Pak ya? Sebagai anak bangsa dan sebagai aparatur sipil negara, saya harus siap mengemban itu karena itu sudah janji sejak melamar jadi PNS, siap ditugaskan dan bertanggung jawab serta mengambil tindakan dan pembaharuan dimanapun saya tugaskan, saya kira gitu. Oke, tetapi dengan adanya kasus dari kepala dinas sebelumnya, adakah pesan-pesan khusus yang lebih ditekankan oleh Jokowi nih kepada Pak Lasro? Ya, terima kasih sekali Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur, begitu beliau berkomitmen dan ditugaskan oleh bangsa ini dan khususnya penduduk Jakarta menjadi gubernur sudah menyatakan diri. Beliau akan membuat perubahan yang disebut dengan visi misi itu. Saya kutip kecil aja, pemerintahan yang bersih dan transparan yang berorientasi pelayanan publik. Demikian juga pada misi kelima itu sangat jelas membangun pemerintahan yang bersih dan transparan yang berorientasi pada pelayanan publik. Itu pesan maka saya sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan di bawah Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur itu harus diterjemahkan. Jadi tidak itu satu. Yang kedua adalah dari langkah-langkah kebijakan taktis yang dilakukan Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur, saya patut memahami itu tanpa harus diucapkan langsung. Saya merekam itu karena saya bagian dari penyelenggara itu. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga adalah pada saat kami pelantikan itu disebutkan kita ditunggu masyarakat, kita ingin kerja cepat, kita diharapkan masyarakat, perubahan harus terjadi, bermuara kepada perbaikan dan kebaikan masyarakat. Jadi saya kira satu hal lagi yang keempat, saya sebagai bagian dari birokrat DKI Jakarta tentu juga punya kepentingan sebagai anak bangsa memperbaiki apa yang mungkin belum baik, terus mendinamisasi kemapanan, terus mempertahankan keunggulan, kalau mungkin membuat keunggulan baru. Saya kira ini sudah menjadi komitmen Pak Gubernur dengan Jakarta Baru itu. Saya kira demikian. Oke. Mas Andrinov ini tidak ada pesan-pesan khusus begitu, termasuk Pak Lasro ini karena sebelumnya bermasalah itu. Apakah cukup ini untuk menjaga ke depannya supaya tidak terjadi lagi begitu? Sebetulnya memang nggak ada perlu disampaikan pesan-pesan khusus lagi ya, karena sudah juga berulang-ulang disampaikan oleh Gubernur Jokowi dalam setiap seremoni-seremoni dan itu disampaikan to the point, singkat ya sejak awal gitu. Nah justru karena itulah, karena sudah sering disampaikan to the point, sudah diingatkan. Nah kemudian ya ditemukan juga yang tidak tanggap gitu. Maka ya tentu harus dipercepat ya, rotasi mereka. Tetapi apakah rotasi ini juga salah satunya usaha Jokowi untuk mengganti pejabat-pejabat di era Foke? Sesaat lagi jawabnya, kita harus jeda pariwara. Sesaat lagi Mas Andrinov tetap bersama kami pemirsa dalam dialog. Ya baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Saya ke Mas Andrinov. Ini pertanyaan yang tadi. Ini apakah usaha rotasi ini untuk mengganti pejabat di era Foke atau pejabat yang lama begitu? Enggak, saya cukup banyak fakta ya bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur ini tidak memperhitungkan soal itu. Saya melihat keikhlasan untuk melupakan masa pilgub itu sangat kelihatan kok. Kalau mau terus terang kan beberapa yang menjabat atau juga baru diganti ini dulu malah sangat kelihatan kok mendukung Bang Foke. Jadi ini kan beriklan membuatkan iklan layanan masyarakat. Tapi cukup lama tetap dipakai terus. Cuman memang karena ya nggak bisa melakukan perubahan, penyesuaian kan itu aja. Tetapi jika tadi disebutkan ini sebenarnya sudah direncanakan cukup lama, hanya menunggu momen saja? Sebagai sistem, memang sudah direncanakan ya. Jadi bukan orang-orang atau individu tertentunya, bukan. Sebagai sistem. Kalau saya perhatikan tahapan-tahapan yang dilakukan ya, gimana melakukan lelang jabatan, kemudian merencanakan reorganisasi, ya. Itu kemudian ya dilihat formasi yang kemarin ya, ada yang memang ya, dari yang hasil tes lelang jabatan mereka yang terbaik ya masih muda, tapi ya memang setelah dicoba juga beberapa bulan sejak mereka ditempatkan sesuai dengan hasil lelang jabatan dan bisa dipercaya, maka dipromosikan lagi gitu. Ini kayak Pak Lasro gitu kan. Catatan Anda tentang Pak Lasro tidak ada nih Pak ya? Masih cukup baik begitu? Enggak, ya cukup baik, justru memegang peranan penting ya dalam saya rasa mendesain sesuatu yang baru untuk birokrasi saat ini ya. Walaupun kerjaan beliau ini kelihatan masih banyak sebetulnya di bidang itu, di Ortala itu ya. Tapi ya bagus lah ini dikasih tantangan baru, mudah-mudahan Pak Lasro bisa membuat
buat memenuhi harapan Pak Gubernur itu. Oke, baik, berkaitan dengan banjir Jakarta ini Mas Andrinov, untuk Kepala Dinas Pekerjaan Umum sendiri tidak diganti ini jabatannya. Apakah masih ingin memberikan kesempatan atau menurut Anda justru itu juga harus dirotasi juga? Ini menjadi makin kelihatan lagi kriteria yang dipakai ya oleh Gubernur Jokowi ya. Memang kompetensi diharapkan, ya tapi kesungguhan itu lebih tinggi letaknya gitu ya. Upaya untuk meningkatkan kemampuan responsif itu lebih penting. Nah kalau kita perhatikan ya kalau akhirnya tetap tidak sensitif ya sudah itu memang nggak bisa. Gitu. Nah itulah saya lihat ada untuk beberapa yang diganti itu ya tidak responsif, tidak sensitif. Ya. Jadi bisa jadi akan ada rotasi lagi begitu jika dari segi kompetensi memang ya tidak ada yang ideal, tidak ada gitu. Tapi itu ya diterima sebagai realitas ya hasil dari perjalanan masa lalu yang panjang gitu. Tapi yang dilihat adalah peluangnya di mana gitu. Lalu diberikan tantangan bahwa ini peluang gitu. Cuman ya itu tadi karena tidak sensitif, tidak responsif ya maka masuklah ya kriteria yang memang udah saatnya diganti. Oke, Pak Lasro, ini di lingkungan Anda di Dinas Pendidikan sendiri ini kan ada tugas besar berkaitan dengan kemarin ada lelang jabatan dan lain-lain permasalahannya ini. Yes. Ini langkah pertama ini Pak, senjata jitunya apa ini Pak untuk meminimalisir masalah-masalah itu? Senjata jitunya tergantung pada saya dan amanat dari Pak Gubernur dan apa yang saya yakini. Jadi tentu kesiapan mental saya tidak terikut, tidak terbawa arus yang ada pada saat itu. Jadi saya harus berdiri pada komitmen tentang perubahan. Jadi perubahan dalam pengertian, baik perubahan pola hidup saya gitu loh. Setelah jadi kepala dinas, apakah nanti saya akan berubah gitu menjadi kepala dinas yang seperti apa? Menurut saya menjadi Lasro yang sudah barangkali saya yakin Pak Gubernur, Pak Gubernur sudah melihat itu, itulah akan saya terapkan di sana. Dan yang paling pertama, Dinas Pendidikan itu menurut saya sudah orang cerdas semua. Ada rata-rata S1, S2 bahkan S3. Jadi saya hanya memfasilitasi, membuat kompetensi, mendesain kompetensi baru, barangkali integritas, kesisteman itu dah. Terus mencoba membuat dinamisasi kemapanan bahwa mapan itu anti perubahan. Jadi kita harus inovasi terus, tapi tentu tidak serta-merta seluruhnya. Pasti ada keunggulan, mari kita pertahankan. Tapi kenapa kita mau bikin keunggulan baru? Baik, kita tunggu dan pegang ini janjinya Pak ya, Pak Lasro. Oke, Mas Andrinov, ini selain dari beberapa suku dinas atau dinas-dinas terkait yang sudah dicopot ini kepala-kepalanya, Anda mencermati ada tidak sektor-sektor lain di birokrasi Pemprov DKI ini yang perlu dibenahi? Mohon maaf, menurut saya hampir semua. Hampir semua menurut saya. Dan itu saya lihat sih sudah berjalan ya. Tetapi tidak mudah dan tidak bisa melakukan perbaikan kalau untuk birokrasi dan juga SDM itu dengan cepat itu tidak bisa ya. Bahkan seorang pimpinan di DKI ini harus dengan sabar, harus punya ilmu sabar yang tinggi sekali untuk melakukan itu. Mengubah organisasi gampang, ya dalam 1 minggu 2 minggu kita bisa paksakan bikin desain bisa ketemu. Tapi mengubah, mereposisi orang, mempromosikan orang, merotasi orang itu tidak mudah, ya itu persoalannya itu lebih kompleks ya. Oleh karena itu ya kriteria harus banyak ya untuk itu. Tetapi yang jelas sistem harus dipersiapkan dan saya rasa itu yang dilakukan oleh Gubernur Jokowi ya, bagaimana menyiapkan sistem ya, membangun sistem yang baru. Karena itulah ya kan nggak mungkin mengharapkan dari hasil rekrutmen CPNS baru lalu itu berubah, nggak bisa. Itu mereka itu butuh 10 tahun kita bisa pakai, kita harapkan berfungsi. Maka yang jelas apa yang bisa dilakukan di jangka pendek, maka itu ada lelang jabatan ya, promosi dan ini terbuka itu, seleksi rekrutmen terbuka untuk mengisi jabatan struktural itu. Kemudian mengingatkan ya begini loh yang kami harapkan begini. Ya, kemudian mendampingi, kemudian ya melakukan sidak supaya tahu kalau semuanya itu dipantau gitu. Nah, sudah kelihatan ya, rencana langkah-langkah yang disiapkan oleh pimpinan, tapi nggak juga responsif, nggak sensitif ya, memang udah nggak pantas memegang jabatan itu, lebih baik jadi pendamping aja ya. Gitu. Oke, baik, nanti kita akan terus membahas masalah ini, tapi kita harus jeda pariwara sebentar. Saat lagi pemirsa tetap bersama kami.
Ya baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Saya kembali ke Mas Andrinov. Mas Andrinov, jika Anda melihat sepanjang Jokowi dan Ahok memimpin ini, kriteria apa sih yang paling penting yang menurut pasangan ini ideal gitu untuk jadikan bawahannya, unsur pimpinan di bawah mereka? Yang pertama sih integritas ya, etos kerja yang pertama gitu ya. Kalau soal kompetensi itu kadang-kadang nggak bisa dipaksakan. Tetapi itu sistemnya yang dibikin, yang bagaimana mencari yang terbaik di antara yang ada kan itu sudah dilakukan. Nah dari yang ada itu kemudian apa yang bisa? Ya kemudian ya mau membangkitkan satu etos kerja baru kan itu. Ya kemudian ya juga mengayomi dengan pesan-pesan misalnya, udahlah lupakan masa lalu. Dan itu memang ditunjukkan mereka nggak ngutak-ngatik soal masa lalu. Ya mereka berdua ini ikhlas gitu dengan soal politik yang kemarin-kemarin dan dikasih kesempatan, dikasih tantangan gitu ya. Ya, makanya walaupun sudah menjabat cukup lama, ya oke, lanjut terus. Padahal menurut manajemen pun harusnya itu sudah ya udah ganti, pindah ke tempat lain kalau perlu. Tapi dikasih gitu kan. Jadi kalau saya perhatikan ya mereka berdua ini berupaya mengoptimalkan apa yang ada gitu. Nah sekarang tergantung dari masing-masing pribadi ini aparat pelaksana ini ya. Bagaimana mengoptimalkan diri, bagaimana kemudian mengoptimalkan bawahan yang di unitnya masing-masing gitu kan. Itu yang seperti itu kalau saya perhatikan itu. Kalau umpamanya Pak Lasro ini bisa mengoptimalkan itu, saya rasa mungkin bisa jadi ya sangat diharapkan gitu. Yakin ya Pak ya memenuhi tadi Pak yang sudah disebutkan oleh Pak Andrinov? Harus yakin. Harus yakin. Saya anak bangsa yang kebetulan berprofesi sebagai aparatur sipil negara. Itu sudah komitmen kenapa masuk jajaran birokrasi gitu. Tentu dengan banyak belajar, banyak bertanya, terus menjaga irama dengan sesama gitu ya. Menghormati semua masukan gitu ya, tidak antipasi terhadap koreksi, terus mencoba menjelaskan sesuatu dengan apa adanya gitu ya. Terus minta arahan atau apa keputusan kalau itu di luar kewenangan saya kepada pimpinan dan tentu minta doa seluruh stakeholder pendidikan. Saya kira pembaharuan akan menjadi milik kita, saya kira begitu. Oke, Mas Andrinov, jika Anda melihat, kita juga melihat ini banyak sekali pejabat yang marak ini diseret oleh KPK begitu dalam kasus korupsi. Tapi ternyata tidak membuat jera ini, termasuk 3 kepala dinas ini yang disinyalir melakukan korupsi seperti itu. Tanggapan Anda? Dugaan saya begini, mereka ini oknum-oknum ini karena melihat jumlah aparat ini banyak sekali ya, 4,5 juta lebih sekarang ya. Lalu KPK itu kecil, kemudian lembaga atau aparat penegak hukum lain juga nggak menampakkan kesungguhan, tidak agresif, tidak progresif. Jadi peluang dilihat masih ada gitu. Jadi ya udah nasib-nasiban, kalau lagi apa saya kena kan begitu. Jadi yang kena melihat wah itu masih sebagian kecil kena, maka kadang-kadang lupa untuk mengubah niat itu. Masih saja begitu ada peluang masih lalu melepaskan niat yang kurang baik itu, akhirnya ya giliran apa ya kena kan begitu. Anda melihatnya di beberapa dinas yang sekarang di bawah Pemprov sendiri masih banyak Mas yang memiliki kecenderungan ke arah sana begitu? Oh, kalau saya lihat sekarang semua sudah hati. Mulai takut. Iya, ini cuman ritme yang rendah gitu. Ya penyesuaian ritme itu yang belum kelihatan gitu. Makanya kemarin waktu ya kasus Jakarta Barat itu ya jelas lah, wajar lah kalau gubernur ini kecewa sekali ya. Sudah berulang-ulang dibilangin kan, ya mereka dilantik di tempat terbuka dengan pesan dan itu simbol bahwa ya kita harus melayani masyarakat, kita harus melayani masyarakat. Lah ketika didatangin orangnya nggak ada, staf juga iramanya begitu lesu, nggak ada di tempat gitu. Wah itu wajar lah kalau menurut saya, itu siapapun orang yang sabar seperti apa sudah itu pasti kecewa sekali gitu. Sekali lagi Pak Lasro, karena Anda pejabat baru ini di Dinas Pendidikan, Anda siap dan mampu ini mengikuti ritme kerja Jokowi yang belusukan dan suka sidak mendadak begitu Pak? Saya tidak bisa menilai saya, tapi saya bilang komitmen itu sebagai anak buah gitu. Saya berlindung kepada siapa, saya mencontoh kepada siapa, tentu kepada orang tua saya. Yang kebetulan sekarang ditugaskan oleh bangsa ini adalah Pak Jokowi dan Pak Ahok gitu loh. Sama dengan di rumah, saya punya orang tua, ayah, ibu. Kepada siapa saya mencontoh? Tentu kan kepada saya mendengarkan. Apa yang harus dilaksanakan? Tentu kan nasihat dan perilaku ayah ibu saya. Saya kira sederhana sekali. Oke, baik. Ini terakhir, Mas Andrinov, harapan ini dari rotasi yang sudah dilakukan? Begini, kalau saya mengamati, sebetulnya di layer di bawah yang
atas itu maaf itu secara potensial lebih bagus. Ya, jadi ini sebetulnya kesempatan ya, kemudian juga kita bisa optimis energinya untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik itu kita bisa lebih besar lah gitu. Kalau saya, jadi generasi di bawahnya ini secara rata-rata porsi yang berkualitas lebih banyak. Nah, jadi saya optimis akan ada kemajuan. Oke, baik, optimis ada kemajuan. Dan Pak Lasro, kita tunggu janjinya. Tadi 3 kali saya tanya, Pak, yakin siap ya jawabannya, Pak. Jangan sampai nanti tersangkut kasus seperti sebelumnya, Pak ya. Kita tunggu ya, Pak. Ya, tolong diingatkan. Oke, baik. Terima kasih Mas Andrino, Pak Lasro sudah bergabung bersama kami. Dan tetap bersama kami pemirsa, karena kami masih memiliki sejumlah informasi untuk Anda.